Hari Jumat pagi, ketika aku sampai di Fakultas Psikologi, Boily dan Yopi sudah menunggu. Mereka tanyakan padaku, apakah benar bahwa rute demonstrasi hari ini diarahkan ke kota? Aku katakan mungkin, karena sejak kemarin suara-suara yang menyatakan demikian santer terdengar. Yopi kemudian mengajakku pergi sebentar ke dekat tukang gado-gado yang sepi. Ia minta agar aku mencegah rute itu. Menurut info yang kita terima waktu itu, di kota Chinatown sudah menunggu orang-orang sewaan Hairul Saleh. Begitu rombongan mahasiswa memasuki Glodok, begitu mereka mencetuskan realisme, toko-toko Tionghoa di pintu kecil akan diserbu, dan dalam keadaan ini mahasiswa yang disalahkan. Rasialisme akan timbul, dan gagallah seluruh perjuangan kita, kata Yopi. Soal ini aku bicarakan dengan Gafur, ketua kami UI. Akan tetapi ia tidak mau peduli, malah menganjurkan agar disiplin diperkeras. Gafur memberikan briefing kepada demonstran-demonstran mahasiswa sastra psikologi dan menyatakan bahwa sasaran adalah Menteri Suryadi yang berkantor di sebelah stasiun kota. Waktu itu aku berpendapat bahwa tak ada gunanya lagi bicara dengan Gafur. Segera aku telepon Sindunata dan meminta agar dia menghubungi Witono untuk tindakan-tindakan preventif. Sindu segera melakukan hal ini dan juga menelpon Kodim Jakarta Utara dan meminta penjagaan sekeras-kerasnya. Aku hanya berpesan agar demonstran dikawal dan jangan dihalangi. Yopi mengusulkan acara lain, yaitu menuju ke Menteri Gas dan Minyak Bumi, serta menuju ke Menteri Bank Sentral, walaupun usulnya di luar rencana kami. Tetapi karena pimpinan ada di tangan Herman dan aku sendiri, maka soal ini segera diterima. Demonstran bersepeda sampai ke Departemen Gas dan Minyak Bumi kira-kira jam 9.00. Mereka hanya berjumlah kira-kira. Waktu itu yang pegang megafon adalah aku sendiri. Langsung aku berpidato di hadapan kawan-kawanku tentang politik gila dari pemerintah. Aku jelaskan secara agitasi bahwa politik kenaikan harga bensin membuat harga-harga lain naik. Dan inilah tujuan dari PKI, agar kita melupakan pengganyangan PKI. Penjaga keamanan dari departemen ini menegurku dengan mengatakan bahwa aku melakukan agitasi. Dan memang kelihatannya suasana demonstrasi mulai panas. Mobil menteri ditempeli plakat-plakat dan tembok-tembok dicoret-coret. Setelah berdebat sebentar, akhirnya aku diizinkan masuk untuk mengurus soal pertemuan delegasi mahasiswa dan menteri. Pengantarku adalah seorang alumnus UI dari Biro Humas Departemen Minyak dan Gas Bumi. Karena itu aku segera dan dapat mengerti tuntutan rekan-rekannya se-alma mater. Aku dipersilahkan duduk di ruang tunggu yang mewah, dan dari ruangan ini sayup-sayup terdengar hiruk-pikuk suara-suara demonstran. Aku mulai khawatir, jangan-jangan mereka telah bertindak di luar batas, misalnya membakar mobil. Waktu itu aku gelisah sekali. Untunglah tak lama kemudian aku berhasil menemui Jenderal Ibnu Sutowo, dan delegasi yang terdiri dari 3 orang segera diterima. Antara lain terdapat Sarlito dari Fakultas Psikologi. Secara singkat dan sopan aku katakan tentang maksud kedatangan kami dan minta agar menteri mencabut peraturan harga bensin yang memberatkan rakyat, dan agar dalam lingkungan departemennya PKI ditindak dengan tegas. Menteri berjanji akan menyampaikan hal ini.
tetapi menyatakan bahwa karena bukan dia satu-satunya orang yang menentukan, maka dia harus konsultasi dahulu. Dari luar terdengar lengkingan suara Nining yang mengatasi nyanyian bersama. Menteri goblok, goblok apa sekarang? Goblok benar, goblok benar, goblok benar sekarang. Kelihatan wajah menteri marah, dan aku dapat mengerti karena sebagai menteri dan perwira tinggi ia dimaki-maki di depan umum. Tetapi aku juga membenarkan tindakan mahasiswa. Ibnu Sutowo bukanlah menteri yang pandai dan katanya dia juga korup. Sebagai hadiah naik kelas ia pernah memberikan tiket ke Hong Kong untuk jalan-jalan bagi putrinya. Terlalu. Kepada menteri, aku minta agar ia mau keluar untuk menjawab tuntutan demonstrannya, tetapi ia menolak. Aku minta agar salah seorang pembantunya keluar, tetapi juga ditolaknya. Secara halus, dia katakan bahwa ini adalah soal gengsi. Aku tidak mau memaksanya. Di luar kamar menteri, aku berunding sebentar dengan wakil-wakilnya. Aku usulkan agar penolakan menteri jangan diumumkan, karena ini dapat meledakkan suasana menjadi liar. Semua setuju. Di hadapan demonstran aku berpidato sebentar, dan kemudian Herman mengerahkan demonstran ke kantor Bank Indonesia untuk menemui Menteri Yusuf Muda Dalam. Menurut kawanku dari Koti, Yusuf adalah orang yang memberikan cash pada PKI bermiliar-miliar rupiah. Ia sebenarnya sudah akan ditangkap, tetapi dilindungi oleh presiden langsung, dan dia bersama Menteri Suryadi adalah konseptor kenaikan harga. Dia juga adalah bekas anggota PKI yang masuk PNI. Tegasnya dia adalah menteri Gestapo, oportunis, dan pelintat-pelintut. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tahu umumnya benci padanya. Ketika delegasi bertemu dengan menteri, anggota-anggota lainnya berbicara secara ngawur dan meloncat-loncat. Mungkin mereka serem melihat menteri. Bahkan Ito berbicara sambil menangis. Mahasiswa dari Fakultas Teknik menyatakan bagaimana mahasiswa-mahasiswa karena tidak mampu bayar bus, akhirnya tidur di ruang senat-senat. Dan ini merusak daya hidup mereka. Aku tahu juga bahwa mahasiswa yang tidur di senat-senat itu sering kelaparan dan kehidupan rohaniahnya tidak beres. Orang yang terakhir bicara adalah aku. Secara singkat dan tegas, aku ulangi tuntutan kami dan kemudian menyatakan adanya peraturan-peraturan pemerintah yang didasarkan atas realitas dalam masyarakat membuktikan bahwa banyak pemimpin-pemimpin mulutnya saja berteriak turba, padahal dia sendiri belum pernah melihat kenyataan-kenyataan dalam masyarakat. Aku minta agar Yusuf keluar, dan ia jauh lebih berani dari Ibnu Sutowo. Sebelum ia sampai, aku sudah berlari dahulu, dan kepada kawan-kawanku kuperintahkan untuk teriak-teriak, "Ganyang Menteri Gestapo!" Dan ini dilakukan dengan baik, sehingga dia tidak bisa bicara. Sungguh kasihan melihat menteri dipermain-mainkan oleh mahasiswa. Perjalanan selanjutnya adalah melalui Jalan Merdeka Barat. Tentara-tentara yang menjaga kita pada umumnya bersikap baik dan sulit sekali untuk marah. Di mana-mana kita teriak hidup ABRI. Retno pernah mengganggu seorang tentara secara humoris sekali. "Loh, Mas ABRI senyum-senyum saja. Senyumnya manis deh, seperti gula yang sudah hilang dari pasaran." Dan tentara itu mau tidak mau tersenyum. Sungguh tepat ucapan Heng bahwa mahasiswa berhasil mengalahkan kekuatan dan uang dengan kejujuran dan humor. Ketika rombongan melewat,
dekat RRI. Cakrabirawa sudah siap dengan Tommy Gun di tangan. Seolah-olah mahasiswa-mahasiswa sastra psikologi adalah pasukan yang besar dan mau menyerbu istana. Di Harmoni tiba-tiba rombongan berbelok ke kanan memasuki Jalan Nusantara. Aku lihat Yopi bersama Herman telah berhasil membelokkan demonstran dari tujuan semula ke kota dengan alasan hari sudah siang, jam 12.00, dan kita masih mau ke Permina. Anak-anak ini telah berhasil menyelamatkan perjuangan mahasiswa Indonesia dari rasialisme yang sudah disediakan oleh gangster-gangster sewaan Hairul Saleh. Boeli juga berhasil menyelamatkan rombongan lainnya yang dalam rencana akan menduduki pompa bensin di stasiun kota. Ia mendekati Kosmas, ketua presidium kami, dan menjelaskan situasi. "Kosmas, kau gila? Akan memimpin anak-anak ke sana?" teriak Boeli. Kosmas mau mengerti dan mengalihkan sasaran ke Tanjung Priok, pusat bensin. Di sini mahasiswa-mahasiswa mengganyang pompa bensin, dan setelah aksi mereka selesai, mereka sudah lelah, dan tanpa mereka sadar, rencana ke kota telah digagalkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sadar. Menurut analisa kawan-kawanku, hari Jumat adalah hari sial bagi Hairul, karena ia telah membayar orang-orang agar mereka menimbulkan rasialisme dan kemudian menyalahkan mahasiswa-mahasiswa. Secara moral, mahasiswa-mahasiswa akan kalah dan ABRI akan terpaksa bertindak keras terhadap mahasiswa. Besoknya ada sidang kabinet. Di sanalah ia akan manuver menjatuhkan pembela-pembela mahasiswa yang dalam dugaannya telah menimbulkan rasialisme, yaitu ABRI. Tetapi rencananya gagal karena sikap yang cepat dan tegas. Hari Sabtu tanggal 15 Januari ada sidang paripurna kabinet dengan dihadiri oleh wakil-wakil mahasiswa-mahasiswa dari kami, GMNI, GMKI. Kesan pertamaku adalah bahwa ini tentu rencana presiden untuk memecah belah mahasiswa. Dalam sidang tentu ia akan berkata, "Kalian mahasiswa kerjanya hanya berselisih saja. Antara kalian saja tidak bisa bersatu. Tetapi reaksi kami baik. Mereka membawa seluruh massa mahasiswa ke Bogor untuk mendengarkan hasil sidang itu. Suatu tindakan yang berani. Aku ikut rombongan sastra psikologi ke Bogor, dan yang unik adalah bahwa kedua fakultas ini membawa sepedanya dan dimuati di atas truk. Karena soal-soal teknis, rombongan baru dapat berangkat kira-kira jam 11 pagi. Suasana dalam perjalanan riang gembira. Dalam truk yang aku tumpangi berada Boeli, Nining. Mereka rupa-rupanya cocok sekali dalam tim demonstrasi ini. Jono dan kawan-kawan lama. Sepanjang jalan Nining bersama Boeli mengarang lagu-lagu yang kemudian akan sangat populer dalam demonstrasi-demonstrasi. Mahasiswa bersatu, singkirkan Menteri Gestapo. Mahasiswa satu cita, Pancasila pasti jaya. Rombongan memasuki kota Bogor dengan menyanyi Padamu Negeri. Padamu negeri aku berjanji, padamu negeri aku berbakti, padamu negeri aku mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Lagu ini sudah lama aku kenal, sejak di sekolah rendah. Tetapi ketika itu aku sangat terharu, dan tiba-tiba sanjaknya menjadi sangat indah, puitis sekali. Seolah-olah mahasiswa datang kepada ibu Indonesia dan berjanji untuk menyerahkan jiwa raganya bagi tanah air tercinta. Di Bogor, rombongan berhenti di rumah Faridah Rahman,
untuk mengatur barisan. Dalam barisan terdapat juga Leila, kawanku yang erat dan baik. Juga terdapat Maria, seorang gadis manis yang mau berjuang untuk rakyat. Juga Mahyuni, gadis Bali yang kuat, dan lain-lainnya. Rombongan berjalan seperti biasa, tempel-tempel, teriak-teriak, dan bernyanyi-nyanyi. Di depan rumah Hartini aku bernyanyi kuat-kuat dengan megafon. Win kawin-kawin, ada menteri tukang kawin. Tetapi suasana kota Bogor sepi, karena inti rombongan ada di muka istana dan loyo. Aku berkali-kali minta pada Gani supaya dia in action dengan megafon, dan Gani berusaha sekuat-kuatnya melalui humor dan sindiran membangkitkan suasana Bogor. Jalan-jalan ke Sukabumi, singgah dulu ke Cikampek. Indonesia banyak menteri, tapi sayang suka ngobyek. Kadang-kadang terdengar sindiran dan teriakan Gani bersahutan dengan massa. Siapa yang tidak pernah naik bus? Siapa yang naikkan harga bensin? Siapa yang suka bikin janji? Siapa yang suruh rakyat makan jagung? Siapa yang kerjanya foya-foya di HI? Siapa yang memboroskan kekayaan bangsa di luar negeri? Dan massa menjawab, menteri. Kemudian Gani bertanya lagi, apakah saudara-saudara mau dipimpin oleh orang macam begini? Tidak, jawabnya. Tetapi sayang sekali suasana kota Bogor mati. Rakyat diam saja seolah-olah mahasiswa-mahasiswa Jakarta ini orang gila. Pernah Gani teriak dengan megafon, hei orang-orang Bogor, apa kalian sudah jadi kabir, banyak beras atau makan batu? Di daerah Chinatown hampir terjadi clash ketika seorang mahasiswa yang tidak dikenal mau memaksa sebuah toko Tionghoa supaya buka. Boy Lee bertindak tegas dan mengusirnya. Edi Wuryantoro juga hampir berkelahi karena dia mencegah pencegatan sebuah mobil. Mungkin karena tidak ada respons, akhirnya aku ambil megafon dan aku sendiri mulai bicara. Di sini suara mahasiswa Indonesia. Di sini adalah demonstran-demonstran mahasiswa dari Jakarta yang tergabung dalam kami. Kami datang untuk menuntut 3 hal. Pertama, pembubaran PKI. Kedua, agar peraturan-peraturan gila yang menaikkan harga-harga dicabut. Dan ketiga, agar menteri-menteri korup, Gestapo, dan pelintat-pelintut diritul dari kabinet. Atau aku katakan bahwa perjuangan mahasiswa adalah identik dengan perjuangan rakyat. Bila ada masa ABRI, aku katakan bahwa ABRI sebagai anak revolusi adalah saudara dari mahasiswa-mahasiswa. Karena mahasiswa-mahasiswa juga anak revolusi. Kira-kira jam 12.00, rombongan kami di-stop oleh 2 orang mahasiswa. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Dimaki-maki mahasiswa, katanya sambil menyodorkan radio transitor yang dibawanya. Baru pada saat itulah aku tahu bagaimana sikap Bung Karno. Reaksi pertama para mahasiswa adalah marah. Aku juga mendongkol sekali pada Bung Karno, Boy Lee juga, dan kukira kawan-kawan lainnya. Mulai saat itulah emosi berbicara. Semua tekanan-tekanan yang dirasakan tiba-tiba meledak. Boy Lee ikut-ikutan pegang megafon dan berteriak-teriak di depan asrama tentara. Saudara-saudara dari ABRI juga makan beras bukan? Tidak pelor. Karena itu bantulah perjuangan kami. Atau apakah saudara-saudara tahu
bahwa banyak menteri-menteri goblok itu punya anjing herder. Tahukah saudara apa yang dimakan anjing ini? Tiap hari makan susu dan telur. Sedangkan rakyat Indonesia tidak mampu seperti ini. Minum teh atau kopi saja tidak pakai gula. Berapa biaya perawatan sebulan? 150.000. Lebih besar dari gaji perwira yang manapun juga. Nasib kita lebih buruk daripada anjing. Dan kalau aku pegang megafon, langsung aku bicara. Kita tuntut menteri-menteri Gestapo, menteri-menteri goblok dan tukang kawin turun dari kabinet. Rakyat menuntut Subandrio, menteri Gestapo yang tangannya berlumuran darah pahlawan revolusi, supaya minggir. Kita tuntut agar Hairul Saleh, menteri kenaikan harga dan Catut, supaya turun. Kita tuntut Suryadi, konseptor kenaikan harga, supaya diritul. Dan JD Masih Sumarno SH dan Yusuf Muda Dalam supaya minggir. Tuntutan kami adalah tuntutan rakyat dan seterusnya. Waktu itu perasaan takut tidak ada sama sekali. Rombongan sastra psikologi mencegat mobil-mobil menteri. Mobil Sukendro dikerumuni oleh mahasiswa dan ia kelihatan tunjukkan jempolnya. Mobil Ruslan dipotong, dicegat oleh jeep yang dikendarai oleh mahasiswa dan Ruslan dikerumuni. Ia hanya senyum-senyum saja. Memang hari itu mahasiswa adalah raja jalanan. Pukul 2 rombongan pulang dan masih segar dalam ingatanku suara nyanyian yang jantan. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Ganyang, ganyang menteri goblok. Hai. Bagian rombongan besar yang tidak kuikuti, lebih hebat lagi pengalamannya. Mereka mendesak terus ke pintu istana. Cakrabirawa tak dapat menahan keadaan dan mereka menembakkan tembakan peringatan ke atas bertubi-tubi. Mahasiswa-mahasiswa mendatangi Cakra yang menembak. Secara histeris ia mencekik leher bajunya. Kau juga punya istri bukan? Punya anak? Katanya sambil menangis dan mengguncang-guncangkan badan Cakra tadi. Cakra tadi terdiam dan ia pun menangis. Air matanya berlinang-linang. Mahasiswa-mahasiswa ini makin kelap. Baru setelah Soeharto, Marta Dinata, dan Sucipto keluar dan berdiri di hadapan demonstran dan memintanya tenang, mahasiswa-mahasiswa tadi dapat tenang. Sayang sekali aku tidak hadir dalam peristiwa besar ini. Dalam pidatonya, Bung Karno mengecam para mahasiswa. Dia marah sekali dan menuduh mahasiswa tidak tahu adat. Masa menteri-menteri, orang-orang yang lebih tua dari mereka dituduh goblok? Masa ibu-ibu yang naik mobil dikata-katai dengan omongan-omongan kotor? Pokoknya Soekarno marah sekali karena aksi-aksi mahasiswa ini. Dan akhirnya ia menantang bahwa siapapun yang berani dan sanggup menurunkan harga dalam waktu 3 bulan akan diangkat jadi menteri. Tetapi jika gagal, ia akan ditembak mati. Di Bogor terjadi lagi peristiwa lain. Rumah pribadi Hartini di Jalan Jakarta dicoret-coret dengan perkataan-perkataan yang tidak sedap. Katanya terbaca tulisan-tulisan sarang sipilis, lonte agung istana, lonte gerwani agung, dan lain-lain. Sabtu sore itu aku pergi ke rumah Dahana, makan di sana, lalu ke rumah Oyong. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, malamnya aku pulang. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan. Kita kehujanan di Bogor berkali-kali, lapar, lelah dan marah. Ibuku menyambut kedatanganku dengan kata-kata,
kau kelihatan tua sekarang, kotor, bau dan degil." Aku hanya tersenyum saja. Minggu pagi dan siang adalah hari istirahat. Benar-benar istirahat, terutama fisik. Malamnya datang Ripto dengan istrinya, Tien. Setelah ngobrol sebentar, aku diajak bermalam di rumahnya di Senayan. Aku pergi ke sana sambil ngobrol-ngobrol. Ripto adalah kawan karibku di Bandung. Kita sama-sama dalam satu organisasi, dan aku hormat padanya karena sikapnya yang tegas dalam perjuangan. Sejak masih mahasiswa, dia sudah berkecimpung dalam politik. Ketika timbul peristiwa Profesor Mochtar, dia aktif membelanya, dan setelah Mochtar diritul, dia pun jatuh dari Senat dan Dewan Mahasiswa. Ketika terjadi peristiwa 10 Mei 1963, ditangkap dan ditahan bersama-sama ratusan mahasiswa lainnya. Dalam saat-saat yang sulit inilah aku kenal dia, dan sejak itu kita bersahabat karib, juga dengan istrinya, Tien. Ripto kini bekerja di Koti dan mengurus soal-soal politik. Dari dia aku dapatkan info yang banyak tentang situasi terakhir. Bagaimana tentang Barisan Soekarno, bagaimana Bung Karno menerima delegasi mahasiswa tandingan dari ASU Germindo, dan bagaimana dua organisasi ini berjanji untuk membela Bung Karno sampai mati, dan itulah pilihan kami, kata mereka. Bung Karno menerimanya. Malam itu aku tidur di Senayan setelah ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Hari Minggu itu terjadi peristiwa-peristiwa yang penting. Dalam pidato hari Sabtunya, Bung Karno secara tegas mensinyalir bahwa ada usaha-usaha untuk mencongkelnya dari kepemimpinannya selaku PBR. Dan kemudian ia serukan kepada bangsa Indonesia yang setia padanya untuk berdiri di belakangnya, menyusun barisan dan tunggu komando. Ini adalah move politik. Dan segera Subandrio mengambil inisiatif. Malam Senin ia mengadakan pidato radio mengecam para mahasiswa dan menganjurkan pendirian Barisan Soekarno. Setelah ada sign dari Bandrio, maka KMNI ASUUBK Germindo segera bergerak. Poster-poster tempelan kami dirobek. Mereka tempel poster-poster hidup Bung Karno dan secara insinuatif mau mengesankan bahwa kami adalah anti Bung Karno. Kanan ditunggangi Nekolim dan lain-lain. Dari Ripto aku mendengar kabar bahwa telah disediakan uang sebanyak 100 juta rupiah baru untuk menjegal demonstran-demonstran dan mendirikan Barisan Soekarno. Malam itu kami mengadakan rapat. Suasananya tegang dan tandanya. Karena dengan pidato presiden, maka jelaslah bahwa kini mahasiswa berhadapan dengan presiden. Pepel Rada Jaya melarang demonstrasi-demonstrasi lebih lanjut. What's next? Dalam rapat lengkap kami, setiap orang boleh menyatakan pendapatnya. Salah seorang pembicara, Hakim Sarimuda, dari Fakultas Kedokteran secara tegas meminta agar perjuangan tetap dilanjutkan. Kalau kita harus ditembak, kita bersedia. Tetapi kita adalah orang yang ketiga. Yang pertama harus ditembak adalah Gestapo, lalu koruptor, dan barulah mahasiswa. Suasana yang tegang ini tiba-tiba pecah ketika datang seorang kurir membawa surat Bung Tomo. Dalam surat itu, Bung Tomo menganjurkan dan terimalah tantangan Bung Karno menjadi Menteri Harga, tetapi mintalah waktu setahun. Ini tidak ada artinya dibandingkan dengan 20 tahun di bawah menteri-menteri goblok. Dan demikian Bung Tomo, saya bersedia ikut ditembak bersama mahasiswa jika perlu. Surat ini disambut dengan tepuk tangan yang gemuruh.
rapat pimpinan akhirnya memutuskan bahwa perjuangan terus dilanjutkan dan pimpinan rela ditangkap. Kami menerima tantangan Bung Karno tentang menteri-menteri tadi. Ribuan mahasiswa ini kemudian berkumpul di Deparlu. 10 orang wakil mahasiswa masuk termasuk aku. Dan dengan baik, hakim menceritakan apa sebabnya mereka mau menemui Subandrio. Dalam resolusi yang dibacakan, mahasiswa-mahasiswa menuntut agar Subandrio mencabut ucapannya dan supaya gerilya politik Ibrahim Isa yang menjegal delegasi resmi Indonesia di Havana ditembak mati. Suwito berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Subandrio. Dalam saat-saat inilah lahir beberapa yel yang kemudian dijadikan lagi oleh para mahasiswa. Yel-yel tadi antara lain Subandrio anjing Peking. Dari Deparlu rombongan menuju ke Jalan Merdeka Selatan ke rumah kantor Wampa 1. Rombongan sastra yang aku pimpin berjalan paling depan. Di sampingku terdapat 10 orang pimpinan demonstran dari tiap-tiap fakultas. Ketika demonstran masih di Bejambon, Antek-Antek Bandrio telah menelponnya bahwa ada demonstran yang akan menemuinya. Bandrio segera menelpon Amir Mahmud. Dan Amir Mahmud menjawab bahwa demonstrasi-demonstrasi yang ada adalah liar. Aku dengar cerita ini dari Komandan Kawal Rumah Subandrio, Kompol Utoro. Boyli dalam memimpin demonstrasi ini bertindak tegas dan baik. Mana komandan? Pertanyaan pertama agak membentak. Utoro menjawab, saya komandan. Dan apakah saudara punya izin untuk demonstrasi? Tidak, jawab Boyli. Kemudian ia menceritakan bahwa mumpung sudah liar, lebih baik mengambil ofensif psikologis dengan jawaban-jawaban yang tegas dan berani. Bandrio mau menerima wakil-wakil demonstran, tetapi dengan syarat bahwa rombongan harus berdiri agak jauh dari tempatnya. Hanya ekor barisan yang boleh dekat pintunya. Aku sendiri tidak ikut dengan rombongan yang menghadap. Tetapi dari cerita-cerita Boyli yang ikut menghadap, aku mengetahui kisah seutuhnya. Subandrio menuduh bahwa demonstran ditunggangi oleh Nekolim. Belum selesai ia bicara, Ismit, wakil kami pusat, memotong. Kami sama sekali tidak merasa ditunggangi. Dan kalau memang ada yang menunggangi kami, maka yang menunggangi kami adalah rakyat. Dan kami bangga. Subandrio marah. Kalian manusia, saya juga manusia. Kalian punya masa, saya pun juga punya masa. Belum lagi ia bicara habis, Boyli sudah memotong. Jadi dengan demikian Bapak ingin mengadu masa Bapak dengan kami. Apakah ini bukannya politik pecah belah? Dialog yang panas ini terganggu dengan datangnya instruksi Papel Rada yang memerintahkan agar demonstrasi bubar. Nah, kata Bandrio, kalian bubar saja. Tetapi delegasi ini bandel dan tak peduli akan instruksi Papel Rada. Akhirnya Bandrio ditantang keluar oleh delegasi Ismit, Hakim, Boyli, dan Slamet. Bandrio menolak. Untuk apa saya keluar jika saya menjadi bahan ejekan? Tetapi akhirnya ia keluar. Dalam hal ini Bandrio memang berani. Secara singkat dan jelas, ia katakan bahwa bukannya untuk merendahkan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Ia hanya minta kewaspadaan mahasiswa agar mereka jangan ditunggangi oleh siapapun juga. Setelah demonstrasi akan pulang, seorang perwira meminta agar 4 orang
penanggung jawab demonstran datang ke garnisun untuk berdiskusi. Kita semua tahu bahwa mereka akan ditahan. Semuanya menolak dengan alasan jika para demonstran tidak melihat pimpinan pulang, maka mereka akan mengamuk. Alasan ini diterima dan pimpinan berjanji akan datang 1 jam lagi. Dari Subandrio, aku dan Boyli naik ke becak ke rumah kakaknya. Dan Boyli makan sedikit. Rupanya insting laparnya ikut berbicara menjelang penangkapannya. Dari sana kita menuju ke rumah Boyli. Barang-barang yang tak perlu. Selama demonstrasi banyak terdapat siaran-siaran gelap anti Bandrio. Dan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, Boyli membuang sebaran-sebaran ini. Disingkirkan dan lalu kita ke Salemba. Kawanku ini pergi ke garnisun untuk tidak kembali lagi. Sementara itu di istana terjadi pula hal yang penting. Wakil-wakil mahasiswa dimaki-maki Bung Karno selama setengah jam. Mana PM KRI? Katanya. Kau tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa itu di rumah Ibu Hartini? Kau tahu, rumah Ibu Hartini dicoret-coret lonte agung, gerwani agung, dan lain-lainnya. Kau tahu apa artinya lonte? Hartini adalah istriku dan aku adalah bapakmu. Jadi dia juga ibumu. Inikah yang dilakukan seorang anak terhadap ibunya? Rupanya Bung Karno marah sekali. Inikah yang diajarkan Yesus pada kalian? Mana HMI? Apakah ini ajaran Nabi Muhammad? Wakil PM KRI menjelaskan bahwa memang benar yang coret-coret itu adalah anak yang memakai baret PM KRI, tetapi mereka adalah pemuda rakyat. PM KRI menyilahkan agar Papal Rada yang menangkap mereka dikonfrontir. Bung Karno terdiam. Kemudian ia tanya, mana dari keturunan Tionghoa? Lim Bien Kon dari PM KRI maju. Golonganmu juga susah diurus, ikut-ikut demonstrasi dengan celana wol, lalu stop mobil dan coret-coret rakyat lapar. Ini menimbulkan iri dari golongan Indonesia asli dan menimbulkan rasialisme. Kenapa kalian demonstrasi? Tanya Bung Karno marah. Suwarto, ketua DMUI, menjawab bahwa mahasiswa-mahasiswa sudah tidak bisa hidup lagi. Bayangkan Pak, mahasiswa-mahasiswa sastra yang tinggal di Kebayoran harus mengeluarkan uang paling sedikit Rp4.000 untuk kuliah. Sebulan sudah Rp100.000. Bilang lapor-lapor kalau ada hal-hal ini. Katanya sambil marah-marah dan teriak-teriak. Dalam hati para mahasiswa timbul pertanyaan. Bagaimana dan apa guna menteri-menterinya? Bung Karno juga menuduh mahasiswa gontok-gontokan. Ini dibantah pula oleh Suwarto, yang gontok-gontokan adalah GMNI, ASU, dan OSA USEP. Ternyata Bung Karno tidak pernah tahu akan adanya perpecahan GMNI dan From Marhen, kecuali PNI. Soal BPMI juga tidak diketahuinya. Dari sini kelihatan bagaimana Bung Karno dikelilingi oleh menteri-menteri Dorna yang hanya memberikan laporan-laporan yang bagus-bagus saja. Dan dengan demikian Bung Karno dipisahkan dari realitas. Aku yakin bahwa Bung Karno adalah manusia yang baik dan tragis hidupnya. Mungkin ia pernah membuat kesalahan-kesalahan politik yang besar. Akan tetapi, salah satu sebabnya adalah pembantu-pembantunya sendiri. Resimen Cakrabirawa membuat jaring-jaring birokratis yang sulit ditembus, sehingga hanya klik-klik tertentu saja yang dapat masuk ke istana. Bung Karno seolah-olah dijadikan tawanan dalam sangkar emas. Tanpa koneksi, jangan harap dapat menjumpai beliau.
Dan dalam suasana seperti ini, ada suatu otak yang secara sistematis berusaha mendekadensikannya. Ia terus-menerus disuplai dengan wanita-wanita cantik yang lihai. Hartini muncul. Siapa yang mempertemukannya? Dan membuat Bung Karno dihancurkan. Sejak itu wanita-wanita cantik keluar masuk istana. Baby Huai, Aryati, Sanger, Dewi dan lain-lainnya. Seolah-olah Bung Karno mau dialihkan hidupnya dari insan yang cinta tanah air menjadi kaisar-kaisar yang punya harem. Tiap minggu diadakan pesta-pesta yang dekaden di istana dengan ngomong cabul dan perbuatan-perbuatan cabul. Ya, dalam keadaan ini siapa yang tidak berpengaruh? Yani juga mengalami nasib yang sama. Yani adalah seorang perwira yang brilian sekali. Dia tegas dan berani. Tidak ada seorang pun yang dapat mengancamnya atau menyogoknya. Setauku Yani juga bukan perwira yang mata keranjang. Bahkan dalam tahun 1962, ia pernah membuat peraturan yang melarang prajurit-prajurit angkatan darat untuk mengambil istri kedua tanpa izin komandan dan istri pertamanya. Popularitas Yani sangat besar, tetapi hal ini rupa-rupanya tidak disenangi oleh Sambadi dalam istana, yang juga telah menjatuhkan moral presiden. Yani mulai dipancing dan akhirnya ia memelihara istri muda. Perwira-perwira Angkatan Darat Republik Indonesia mulai kecewa, yang terang-terangan bilang padaku bahwa karena tindakan Yani, maka banyak perwira pertama dan menengah yang kecewa dan tidak menghormati Yani. Dan pastilah ada yang senang dalam hal ini. Siapa? Menteri-menteri di Indonesia sulit sekali. Di samping ia harus pintar, ia harus pula kebal terhadap uang sogokan, pangkat, dan wanita-wanita cantik. Jam 10 malam aku sampai di rumah. Di rumah sudah ada Lukman yang nongkrong dan terpaksa aku ngobrol-ngobrol lagi walaupun aku sudah lapar dan lelah. Jam 11 dia pulang. Baru aku tukar pakaian dan waktu mau makan datang tamu lagi. Aku sudah tongkol. Tamu mana lagi yang datang malam buta ini? Ternyata dia adalah Rahman Toleng, kawan karib dari Bandung. Aku ajak dia makan dan tidur di rumah, tetapi dia tolak. Kita ngobrol-ngobrol tentang suasana terakhir. Ternyata dia adalah wakil dari mahasiswa-mahasiswa Bandung yang datang untuk menemui Soeharto, Nasution, dan juga menyampaikan petisi mahasiswa Bandung pada Bung Karno. Di Bandung juga terjadi demonstrasi-demonstrasi. Mereka menyerbu Braga dan coret-coret seperti mahasiswa Jakarta. Gedung MPRS ditulisi sebagai gedung komedi, dan di dalamnya terbaca ada orang pikun, tugu dibilang celana. Jawaban spontan mahasiswa atas pidato Bung Karno di Bogor. Mahasiswa-mahasiswa ITB merencanakan untuk long march, jalan kaki ke Jakarta, akan tetapi di stop di Padalarang. Besoknya baru aku tahu bahwa kampus ITB diserbu oleh GMNI, CGMI, dan orang-orang bayaran mereka. Laboratorium mau dibakar dan perpustakaan Kentucky Contact Team mau dibakar pula. Rahman juga cerita bagaimana Aji telah melarang barisan Soekarno dan menangkap 75 orang tokohnya di ITB. Jam 12.00 Rahman pulang. Aku makan dan tidur. Keesokan harinya tidak ada acara apa-apa. Sambil mengisi waktu, aku mengadakan diskusi terbuka dengan kira-kira 60 mahasiswa sastra psikologi. Di hadapan mereka aku bacakan petisi mahasiswa Bandung yang aku dapat dari Rahman. Isinya bagus sekali.
Mereka minta agar Bung Karno melihat kenyataan yang ada sekarang, tidak hanya dari tembok-tembok istana tampak Siring Bogor, Cipanas atau Istana Merdeka. Keluarlah dari mobil-mobil Impala dan Jakarta Bypass dan lihatlah kenyataan. Demikian suara mahasiswa Bandung. Setelah selesai, aku memimpin rapat majalah Mapala yang kini bernama Sastranesia. Ketika rapat sedang berlangsung, Herman mendekatiku dan menyatakan bahwa ia dipanggil ke Bepel Rada. Aku tahu Herman adalah orang yang tidak politik dan tidak dapat berbicara taktis. Ia meminta agar aku temani dia. Aku setuju. Bersama kita ke Kodam. Di sana bertemu dengan koneksi-koneksi lama, para perwira dari Intel dan Biro Politik. Ternyata Herman dipanggil oleh Overste Urip Widodo. Aku kenal dia beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia sudah lupa rupa-rupanya. Soal penangkapan anak UBK ternyata telah dibawakan ke istana. Di Presiden dilaporkan bahwa mahasiswa-mahasiswa kami telah menelanjangi dan memukul mereka. Ini terang fitnah. Saya minta agar mahasiswa itu dikonfrontir dengan orang-orang yang memeriksa mereka. Urip yang sudah pusing akhirnya minta agar kami menyusun laporan. Aku sanggupi dan esoknya aku sampaikan padanya. Di sini terlihat bagaimana fitnah-fitnah itu masuk ke istana, dan info-info palsu semacam inilah yang diterima Presiden. Malamnya karena takut kalau UBK menyerbu dengan orang-orang bayaran, sebagian mahasiswa sastra, aku minta tidur di psikologi untuk membantu menjaga markas. Aku tidur di rumah. Besok paginya aku sudah bertemu Boeli lagi. Setelah ditahan 30 jam, ia dilepaskan. Ceritanya sebagai berikut. Setelah mereka datang ke garnisun, mereka ditemui oleh seorang perwira yang bertanya mengapa mereka berdemonstrasi. Secara singkat mereka nyatakan bahwa mereka tahu tentang larangan demonstrasi, tetapi melihat suasana panas dan emosi yang ada, dan sebagai pimpinan mereka dihadapi oleh dua pilihan: patuh pada peraturan dan membiarkan anak buahnya melakukan tindakan sendiri-sendiri karena sudah tidak dapat dicegah lagi, atau menyalurkan emosi mereka dengan demonstrasi. Perwira interrogator terdiam. Rupanya ia mengerti. Dari garnisun mereka dibawa ke Bepel Rada, dan di sana mereka diperlakukan buruk oleh seorang perwira, Letda Nursiwan Adil. Aku tahu tentang perwira Intel ini dari Lukman. Ia memang perwira bodoh, korup serta malas. Di sana Boeli dipukul. Hakim mau melawan tetapi dicegah oleh Boeli. Menurut Boeli, jika kami melawan dan dapat, maka bagaimana nasib anggota kami lainnya yang akan datang sesudah mereka? Jam 12 malam, mereka dimasukkan tahanan. Sebelumnya sersan yang membawa mereka memberitahukan bahwa mereka akan disatukan dengan tahanan-tahanan Gestapo dan mahasiswa-mahasiswa anti kami. Di sini terlihat betapa cerobohnya kerja Intel Kodam. Ketika mereka sampai, penghuni-penghuninya sudah tidur. Seorang tawanan yang terbangun bertanya, "Dari barisan Soekarno?" Mereka mengiyakan. Aneh dan lucu, tapi ini untuk keselamatan. Dalam tahanan ini mereka tidur terus dan sesekali berdiskusi. Karena tahanan-tahanan yang datang bersama Boeli adalah mahasiswa-mahasiswa HMI. Boeli walaupun seorang Kristen ikut berpuasa. Puasa ini tanpa sahur dan buka menimbulkan simpati hakim.
Dari diskusi-diskusi ini terlihat betapa hebatnya HMI telah merembes ke dalam kami dengan jaringan-jaringan di keamanan. Acara hari Kamis tanggal 20 adalah mengapur kota Jakarta. Hari itu hanya ada kira-kira 300 mahasiswa yang hadir di Salemba. Mungkin mereka lelah dan istirahat di rumah. Aku juga tidak mau pergi, tetapi tiba-tiba aku ingat Herman. Tidak ada yang mendampingi. Segera aku menyusul dengan becak di depan istana, karena sebelum ngapur, mereka mendengarkan pengumuman penting dari Bung Karno. Ketika aku sampai, Bung Karno sudah selesai berpidato. Isinya sama sekali mengecewakan. PKI tidak bubar, kabinet tidak direshuffle, dan harga-harga tetap naik. Rombongan kami bubar dan berjalan menuju ke dalam truk masing-masing. Di sisi kanan dan kiri, depan dan belakang, terdapat buruh-buruh, marhenis, dan GMNI ASU. Aku tak tahu siapa yang mulai dahulu, tetapi waktu itu terdengar yel-yel dari pihak kami adalah hidup Bung Karno, dan ganyang pelintat-pelintut. Tiba-tiba rombongan yang terdepan dari barisan mahasiswa dan buruh ini berbalik ke belakang, dan dengan dipelopori oleh seorang yang tinggi besar, mereka menyerang barisan kami dengan tongkat dan batu. Mahasiswa-mahasiswa yang tidak bersedia-sedia ini terkejut. Beberapa kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang di luar barisan dikepung dan dipukuli. Bahkan tanpa segan-segan, mereka memukuli wanita. Dari sastra Ibu Hendarmin, Purbakala 4 dikepung, disuruh membuka jaket kuningnya. Ibu Hendarmin menolak dan ia ditendang sampai kakinya membiru. Elvia Manopo atau Elok disambit dengan batu. Dengan Kosasi, juga mahasiswa sastra dari GMNI ASU. Yudi disambit dengan batu, kepalanya sedikit luka. Di psikologi, Puji, seorang ASU memukul Kartini, rekannya sendiri dari tingkat 1. Aku dapat membayangkan kalau pada saat itu aku dijumpai GMNI ASU, Fakultas Sastra, pastilah aku dipukuli. Karena mereka benci sekali padaku. ASU ini teriak-teriak, ganyang kami, ganyang jaket kuning, kami Kesatuan Aksi Maling Indonesia, kami kanan, dan lain-lainnya. Cakra-Birawa yang sudah tidak bertindak apa-apa, yang menolong adalah perintis. Syukurlah barisan kami dalam waktu singkat dapat diatur dan segera mundur dengan dikawal oleh polisi. Suasana panas dan mahasiswa-mahasiswa marah sekali. Aku dengar ajakan untuk menyerbu UBK. Di Salemba mahasiswa-mahasiswa dibubarkan dan pimpinan-pimpinan berapat. Dalam rapat itu dicatat kurban-kurban dari pihak kami. Pimpinan dapat tegas-tegas mengejek tentara kerajaan Cakra-Birawa yang tidak bertindak. Aku mengadukan Sumarji, Komisariat GMNI ASU Sastra. Dari laporan-laporan yang masuk ternyata bahwa dalam barisan GMNI ASU dikenali beberapa tokoh CGMI, antara lain Ketua Kombes UI, Dr. Andes Med Budi Raharjo, Ketua Komisariat Kedokteran Haidir Rahman, dan tokoh lain seperti Hasanuddin. Jadi jelas bahwa rombongan ini terdapat oknum-oknum PKI. Aku merasa bahwa dalam barisan buruhnya banyak terdapat sopsi dan orang-orang bayaran. Beberapa jam Jakarta dikuasai oleh GMNI. Bila mereka bertemu dengan jaket kuning, mahasiswa ini akan di-stop dan dipukuli. Ada beberapa mahasiswa yang dipukuli sampai terpaksa masuk rumah sakit. Tetapi dalam waktu sebentar saja, mahasiswa-mahasiswa anti-ASU cepat bersiap dan mereka datang ke arah Salemba. Malamnya bersama Herman, Ito,
Aswad, aku pergi ke Ruslan Abdul Ghani. Di sana telah ada pimpinan kami. Dalam pembicaraan yang baik sekali kita jelaskan duduk persoalan peristiwa fitnahan UBK terhadap kami, di mana Herman tersangkut sebagai algojo. Juga dijelaskan peristiwa-peristiwa terakhir, dan pada akhirnya kita berdialog tentang Barisan Soekarno. Ruslan menyatakan secara halus bahwa Barisan Soekarno adalah usaha-usaha dari orang yang tidak punya massa, Subandrio, untuk menunggangi ucapan Bung Karno. Dari rumah Ruslan kita semuanya kembali ke Fakultas Psikologi karena dalam situasi yang tegang dan panas, setiap waktu dapat terjadi clash fisik dengan UBK, ASU, Germindo, dan antek-antek orang bayarannya. Sampai jauh malam aku melihat truk-truk yang mengangkut massa mahasiswa datang dari arah Cijantung. Jam setengah 12 datang seorang rekanku yang sudah tua. Dia adalah pejuang lama sejak zaman Jepang. Setelah tahun 1958 ia kecewa dan jadi pedagang dan kerjanya hanya mencari duit. Tetapi setelah 1 Oktober, jiwanya tergugah kembali melihat pemuda-pemuda seperti Yopi, Boeli, dan yang sebaya denganku. Dia sudah kaya sekali, dan sekarang dia tinggalkan perdagangannya dan kembali menjadi pejuang seperti pemuda-pemuda lain. Karena usianya dan relasinya, maka bagi dia jauh lebih baik fasilitas perjuangannya. Dia datang kepadaku sebagai sahabat dan memberitahukan situasi terakhir. Besoknya akan ada rapat umum masyarakat Jakarta mendukung Bung Karno yang diselenggarakan oleh Papel Rada. Besar sekali kemungkinannya bahwa dalam rapat ini akan terjadi clash fisik. Kalau sekiranya terjadi clash fisik, maka di Jakarta akan diletuskan pertentangan politik secara terbuka. Ia minta padaku jika sekiranya terjadi clash dan mahasiswa-mahasiswa diserbu oleh geng Subandrio ASU, maka mahasiswa harus mundur. Di sekeliling mahasiswa sudah disediakan RPKAD preman. Merekalah yang akan menghadapi tukang-tukang pukul dan orang-orang bayaran dari kaum ASU, Ban, Hairul. Di samping itu sekitar lapangan sudah ada KKO preman yang juga akan menggasak grup anti kami. Tentara berseragam akan mengamankan keadaan sebagaimana mestinya. Ditambahkan bahwa besok akan dikerahkan 10.000 ansor, di antaranya pasukan serbaguna dari Jawa Timur yang sudah memotong 50.000 PKI. Ia cerita tentang kemungkinan clash di Jakarta. Menurut estimate mereka, kawanku ini veteran dan banyak rekan-rekannya di kalangan militer, RPKAD, KKO, Kujang, ada di pihak mahasiswa. Cakra akan berpihak ke sana dan polisi akan pecah dua. Sebelum ia pulang, ia mau kasih saya uang, tapi saya tolak. Walaupun pada saat ini uang di sakuku hanya 1.500 rupiah. Malam itu, ia bertindak baik sekali, seperti ayah terhadapku. Pagi itu aku bangun dengan perasaan resah dan agak khawatir melihat situasi yang makin memburuk, dan kebanyakan orang-orang datang dengan tekad untuk berkelahi. Selama rapat umum tadi, perhatian sama sekali tidak ke pembicaraan, tetapi pada situasi keamanan. Sampai akhir rapat tidak terjadi apa-apa. Ketika bubar, grup kami mengejek-ngejek front ASU untuk diprovokasi, tetapi tidak dijawab. Rupa-rupanya mereka takut karena rombongan kami sangat besar, membawa besi dan memakai sepatu Lars. Pendeknya, combat ready. Di sekeliling front ASU ini terdapat Ansor, PPI Katolik dan lain-lainnya yang juga siap untuk berkelahi.
Akhirnya rapat bubar. Jalan kaki dari Banteng ke Salemba cukup melelahkan, dan sepanjang jalan terdengar nyanyian-nyanyian Nining yang tetap segar dan nyaring, sinis tetapi humoris. Kami menilai Dorna itu Haji Peking. Kami menilai Dorna itu pelintat-pelintut. Kami menilai Dorna itu bujang lalat. Kami menilai Dorna itu antek Gestapo. Hai, Dor, Jing, Tet, dan seterusnya. Atau ada botol kosong isi air gula. Ada menteri banyak omong, hampa isinya. Agar Bung Karno tidak marah, maka lagu Menteri Goblok kita rubah. Terpinter. Menteri-menteri sudah pintar. Menteri-menteri sudah pintar, tapi harga bensin tetap muter. Diselingi dengan humor Gani yang tajam menusuk. Yang mulia mahasiswa, kau tahu sekarang bahwa menteri-menteri yang sudah pintar, tetapi pinteran kita, nanti kita juga diangkat jadi menteri demonstran. Mau nggak lu? Paling enak jadi mahasiswa, bayar bus cuma 200. Menteri-menteri pada kecewa, mahasiswa berjuang terus. Dan anak-anak UKI juga tidak mau kalah dengan suara Nining. Mereka nyanyi lagu Haleluya. Subandrio Haji Peking, Haleluya. Subandrio pelintat-pelintut, Haleluya. Ahmadi tukang jilat, Haleluya. UBK diperalat, Haleluya. Dan seterusnya. Lagu-lagu ini dinyanyikan di depan bioskop Megaria, dan menteri-menteri yang sombong kini dijatuhkan gengsinya, dibuka rahasianya, ditunjuk hidungnya oleh mahasiswa, dan aku juga merasa bangga oleh kawan-kawanku sendiri, Herman, Gani, Nining, juga Endang, Jono, ya, oleh kesuma-kesuma bangsa. Kepada Nining aku katakan bahwa kalau Bandrio menang, maka kita jangan harap punya future. Jangan jadi pegawai tinggi. Kita semua sudah masuk daftar hitamnya, terutama Herman, Nining, dan aku sendiri. Ketika aku sedang minum es, ternyata ada insiden lagi. Kosasi seorang mahasiswa GMNI yang melempar Elvira dengan batu, dipukul oleh Bu Heli. Kosasi adalah kawanku yang baik 4 tahun yang lalu. Baru-baru dia adalah seorang pembela Manikebu yang gigih. Karena itu ia baik dengan kawan-kawanku lainnya seperti Gun, Jayanto, dan lain-lainnya. Tetapi dia oportunis. Setelah Manikebu dilarang, ia takut dan masuk dalam lingkungan Soksi. Setelah Soksi diganyang, ia jadi GMNI. Tetapi padaku ia nyatakan bahwa ia tetap setia pada garis perjuangan yang lama. Aku hanya diam-diam saja, padahal ia masuk GMNI untuk keuntungan pribadinya. Karena LKN menjanjikan bahwa ia akan dicalonkan jadi dosen melalui PNI. Petualangannya membuat dia dibenci kawan-kawan lainnya. Siang itu dia dipukuli Bu Heli. Dan ini adalah upah yang wajar bagi seorang oportunis. Malam itu aku tidur di Fakultas Psikologi. Aku lelah sekali. Lusa Lebaran dan tahun yang lama akan segera berlalu. Tetapi kenang-kenangan demonstrasi akan tetap hidup. Dia adalah batu tapal daripada perjuangan mahasiswa Indonesia. Batu tapal dalam revolusi Indonesia dan batu tapal dalam sejarah Indonesia, karena yang dibelanya adalah keadilan dan kejujuran. Jakarta, 25 Januari 1966.